Kobaran api dengan cepat melahap salah satu warung makan Tegal di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Api kemudian membesar hingga merambat ke warung makan lain yang ada di sebelahnya. Lokasi kebakaran persis di belakang permukiman sempat membuat panik warga sekitar. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas dari salah satu warung Tegal saat sedang memasak. Pergantian tabung gas, jadi pas diganti rupanya ada percikan api yang jadi membakar seluruh area warteg. Api berhasil padam 1 jam kemudian dengan menerjunkan 9 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Bisa waspada, seorang nasabah bank di Bekasi dirampok usai mengambil uang ratusan juta. 5 pelaku yang mengendarai 3 motor menghadang dan menganiaya korban dengan senjata tajam. CCTV milik sebuah perumahan dan toko merekam kawanan perampok bersenjata tajam yang menghadang sepeda motor seorang nasabah bank di Jalan Raya Nonon Sotani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang dari arah Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Ganda Agung berbekal senjata tajam. Meski kondisi jalan ramai, para pelaku tetap nekat membacok korban yang mempertahankan uang 450 juta rupiah yang baru diambil dari bank. Para pelaku panik lantaran diteriaki warga dan dikejar petugas keamanan perumahan hingga kabur tanpa membawa hasil ke arah Gabus, Kabupaten Bekasi. Mungkin ya kalau yang 2 motor itu cuma mantau doang kayaknya. Kalau yang bawa sajam berapa orang bang? Ya, yang kalau bawa sajam 2 yang eksekusi tuh. Ke depan Kota Nusantara. Celurit semua bang? Apa? Celurit semua? Golok pak. Bang, itu tasnya udah sempet dibacok sama dia? Nah, tasnya itu udah sempet putus satu ininya. Korban yang mengalami luka bacokan di bagian punggung dan tangan sebelah kiri langsung dilarikan warga setempat ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pasca kejadian, petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran petugas gabungan dari Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A-News melaporkan. Ya, sementara itu pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat menjadi korban perampasan debt collector. Pelaku hendak merebut motor korban lantaran menunggak cicilan kredit. Motor gua beli cash diberhentiin leasing. Ayo. Video siapa? Aksi perampasan sepeda motor dilakukan sejumlah pria pada Pasutri secara paksa di Jalan Sumurwangi, Sukmajaya, Kota Depok. Adu argumen antara korban dengan sejumlah pria yang mengaku debt collector hingga korban dituduh menunggak cicilan kendaraannya sebagai modus penarikan paksa. Korban sempat berteriak minta tolong pada warga. Hingga aksi tarik-menarik yang mengganggu arus lalu lintas menarik perhatian warga dan pengendara lain. Motor gua beli cash. Polisi mengetahui kasus upaya perampasan, diketahui pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Surat-surat ataupun BPKB kendaraan motor miliknya sudah lunas. Untuk itu, bahwa memang tindakan matel ataupun debt collector tersebut memang tidak dibenarkan. Untuk itu memang anggota polisian dari Polsek Sukmajaya, Polsek Cimanggis, dan juga dari Polres Metro Depok saat ini sudah melakukan penyidikan. Kasus upaya perampasan motor dalam penanganan Polres Depok, polisi mencari para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, A-News melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, bisa 2 bocah ditemukan terlantar di pinggir jalan tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Kedua anak bocah sempat dibawa orang tak dikenal hingga ditelantarkan di sekitar jalan tol. Selamat malam, Komandan melaporkan 925 menemukan 2 anak kecil nih lagi di atas jalan tol. Petugas Satuan Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya Minggu malam menemukan 2 anak berusia 4 dan 10 tahun di pinggir jalan tol Wiyoto Wiono kilometer 15 arah Ancol, Jakarta Utara. Kedua anak, Muhammad Renaldi dan Labiru, ini tampak kebingungan. Posisi mereka di tepi jalan yang dapat membahayakan nyawa membuat petugas segera mengevakuasi keduanya. Bermain sekitar waktu maghrib di sekitaran wilayah Papanggo, kemudian diambil atau dibawa oleh orang tak dikenal menggunakan motor trail
diajak jalan-jalan, dan kemudian diturunkan di turunan tol keluaran Ofren Papanggo. Kemudian karena kebingungan, kedua anak tersebut naik ke atas dan berjalan serta berdiam di ruas jalan tol layang tersebut, dan kemudian ditemukan oleh petugas kami. Petugas polisi berhasil menemukan kedua orang tua anak tersebut dan kini keduanya telah diserahkan kepada orang tua masing-masing yang merupakan warga RW 8 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas mengimbau kepada seluruh orang tua untuk menjaga putra-putri mereka agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Pemirsa, polisi menetapkan 4 tersangka penculikan balita di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ternyata sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial dengan bayaran mencapai 80 juta rupiah. Telah terjadi penculikan. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial, untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, misalnya inilah detik-detik penangkapan dramatis pelaku sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi. Polisi tangkap 4 orang atas penjualan balita asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Inilah detik-detik polisi menangkap wanita berinisial SY yang menebus balita seharga 3 juta rupiah di Sukoharjo, Jawa Tengah. Aksi pengejaran ini berlangsung dramatis hingga pelaku tak bisa lagi mengelak saat petugas berhasil membekuknya. Anaknya mana anak? Setelah mendapati informasi terkait pelaku lainnya, petugas gabungan menangkap pelaku berinisial NH di Makassar, Sulawesi Selatan yang membawa balita dan menjualnya kepada wanita MA dan pria AS seharga 15 juta rupiah. Saat penangkapan, pelaku sempat melarikan diri dari petugas namun upayanya sia-sia. Kami mencuri anak, Bang. Astagfirullahaladzim, kami tidak mencuri anak. Jadi gimana? Setelah menginterogasi para pelaku, polisi kembali menangkap AS dan MA yang membeli korban dari NH sebesar 30 juta rupiah dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi sebesar 80 juta rupiah. Usai menangkap pelaku, polisi berhasil menemukan balita yang hilang di Makassar ditemukan selamat di Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah rumah tangga menumpuk di kolong tol Tanjung Priok. Bau tak sedap akibat tumpukan sampah membuat warga sekitar terganggu karena bau tak sedap yang menyengat, terlebih saat hujan tiba. Salah satu warga mengatakan tumpukan sampah berlangsung selama bertahun-tahun. TPS Sungai Bambu ini membawahi 4 kelurahan yang berada di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sampah biasanya dibawa ke Bantar Gebang, namun saat ini terkendala karena TPS Bantar Gebang longsor.
Warga berharap penanganan sampah di TPS Sungai Bambu dapat segera teratasi agar tak mengganggu aktivitas warga. Ini udah mau sampai nyundul itu tuh, jembatan itu, layang. Jalan tol? Iya, layang. Kemarin aja itu, sekarang udah mending, udah enak. Kemarin mau sampai numpuk, makanya kalau dikeduk-keduk tuh, diangkat-angkat, baunya sampai nyengat banget. Kalau bau sekali. Kamu sebenarnya memang lagi kendala ini kan kamu lagi banyak ya posisinya. Kita lagi grebek, istilah kata grebek nih ya, grebek sampah biar maksimal sampah ini semuanya biar kita tuntasin. Kita targetkan sampai Jumat depan nih, istilah kata semoga aja tuntas. Karena kita kendalanya kadang di Bantar Gebang ya. Bantar Gebang kendala kita kalau memang di sana musim hujan nih. Ya, bisa penumpukan sampah juga terjadi di Depo Rawa Badak Utara, Jakarta Utara hingga membuat warga terganggu. Untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Depo Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara. Selamat siang Rizkia, silakan dengan informasinya. Ya, Togi dan juga pemirsa, kali ini saya akan menggambarkan situasi dan juga aroma yang saya hirup sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Bau menyengat tercium dengan radius sekitar 10 meter dari tempat saya berdiri. Ini merupakan depo sampah yang berada di Koja, Jakarta Utara. Memang beberapa hari terakhir ini sampah menggunung tidak hanya di area depo, melainkan di sepanjang jalan raya tempat saya melaporkan ini, karena memang adanya imbas yang terjadi longsor di Bantar Gebang mengakibatkan sampah-sampah ini tidak bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir yang ada di Bantar Gebang. Dan kini sudah mulai diatasi oleh pemerintah setempat. Hari ini sudah mulai ditambahkan armada sebanyak 2 buah mobil pengangkut truk sampah yang sebelumnya hanya 6 mobil, yaitu diperkirakan sekitar sehari dapat menampung sekitar 48 ton. Untuk per hari ini, yaitu di hari Selasa, sudah mulai mengangkut sebanyak 64 ton per harinya. Itu artinya memang sudah ada penambahan, dan kalau dilihat juga sudah tidak ada penumpukan, namun aroma yang begitu menyengat tidak hanya saya rasakan, namun tadi saya sempat berbincang dengan warga sekitar, yaitu di area pemukiman di sekitaran daerah depo. Bisa dilihat, juru kamera saya Andri Setiawan akan memperlihatkannya di layar televisi Anda. Ini jaraknya 50 meter pemirsa. Mereka sangat meresahkan, aroma yang begitu menyengat. Puncaknya itu di pagi hari, yaitu semakin siang aromanya memang sudah mulai memudar begitu ya. Namun mereka berharap agar pemerintah bisa segera mengatasi dari adanya aroma yang tak sedap dan juga pencemaran yang ada di air sekitaran dari depo tempat saya melaporkan. Tidak hanya itu, juga mereka berharap agar pemerintah segera mengatasi agar tidak terjadi penumpukan berulang di kemudian hari, dan mereka pun juga bisa tinggal di sekitaran depo ini dengan nyaman dan juga aman. Demikian saya kembalikan kepada Togi yang ada di studio. Ya, Anissa, apakah informasi kapan rencananya sampah-sampah ini akan dibersihkan secepatnya? Informasi yang kami dapatkan, Togi, memang saat ini sedang dilakukan pengangkutan secara berkala, dan tidak hanya armada yang ditambahkan, namun dari depo tempat saya melaporkan ini sedang dilakukan pembangunan, dan nantinya ditargetkan pada akhir tahun ini, yaitu di bulan Desember 2025 sudah bisa dipindahkan ke tempat yang lebih luas, di mana total ada sekitar lahan yang dibangun saat ini ada 283 meter persegi. Itu artinya nanti penumpukan sampah yang terjadi di depan ini akan dipindahkan ke dalam, di area dalam. Tempat saya melaporkan ini sekitar kurang lebih 50 meter jaraknya, dan itu tempatnya lebih luas dan lebih memungkinkan untuk warga yang ingin membuang sampah. Volumenya ini bisa ditingkatkan dari hari-hari biasanya. Kalau hari biasanya ini depo sampah ini bisa menampung sekitar lebih dari 64 ton, namun diperkirakan nantinya juga bisa ditambah
menambah kembali volume dari sampah-sampah yang bisa ditampung tepatnya di Depo Koja, Jakarta Utara ini. Untuk sementara, Togi, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas informasinya. Melaporkan langsung dari Depo Rawabadak Utara, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Kasus penculikan balita perempuan berinisial BL viral di media sosial. BL akhirnya ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi dari lapangan. Polisi yang menerima laporan keluarga terus mengembangkan kasus penculikan ini karena tidak menutup kemungkinan ada sindikat perdagangan anak. Kasus penculikan BL menemui titik terang di hari ketiga pencarian. Ayah BL mendapat informasi bahwa wanita mencurigakan yang sempat terekam CCTV sudah diamankan polisi meski keberadaan anaknya belum diketahui. Hari kelima pencarian, ayah BL belum juga mendapat perkembangan signifikan. Meski sedang marak penjualan anak, ayah BL meyakini bahwa anaknya dalam kondisi baik. Hingga pada Sabtu malam, polisi berhasil mendeteksi keberadaan BL yang berada di Merangin, Jambi. Polisi bergerak cepat menjemput BL dan membawanya kembali ke Makassar pada Minggu siang. Puluhan warga dan kerabat menanti kedatangan BL. BL digendong keluar dari mobil dengan pengamanan ketat polisi. Bocah berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, lalu menyerahkan secara resmi BL kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung setelah ayah BL, Dwi Nurmas, memeluk erat putrinya yang menangis, bersyukur dan mengucap takbir berulang kali. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media enak. Terima kasih banyak semuanya, anak kami baik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya, BL hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Kala itu, BL memilih bermain di area playground bersama anak-anak lainnya. Tak lama ditinggal ayahnya bermain tenis, suara BL tak lagi terdengar oleh ayahnya. Dalam penyelidikan, BL terekam CCTV telah dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya dan menjadi korban penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Ayus melaporkan. Ya, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana terkait kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi menyampaikan salah satu pelaku sudah melakukan penculikan balita ini sudah 10 kali. Ini sudah 10 kali terjadi penculikan serupa. Ini betul Bapak sudah 10 kali? Ya, jadi dari pelaku yang kedua memang diakui kalau sudah 3 kali melakukan. Maksudnya dari pelaku yang ketiga dia katakan sudah 9 kali melakukan jual beli bayi dan 1 kali melakukan penjualan anak, yaitu anak Bilkis. Nah, nanti ini akan kami kembangkan karena memang sampai saat ini pelaku masih kami dalami peran-perannya terkait dengan kejahatan-kejahatan lain. Modusnya seperti apa Bapak? Selama 10 kali tersebut modusnya selalu samakah atau berganti-ganti? Ya, jadi modusnya ini sama. Dia mencari orang yang ingin mengadopsi anak. Nah, jadi dengan adanya keinginan dari orang mengadopsi anak secara ilegal, lalu mereka mencari anak-anak yang kira-kira bisa mereka jual. Nah, salah satu caranya itu dengan memanfaatkan orang lain untuk menculik anak yang memang tidak terlalu diperhatikan oleh lingkungan sekitar atau orang tuanya, sehingga ketika anak itu diculik bisa langsung dijual ke mereka dan mereka nanti alihnya adopsi. Dari foto yang beredar, Muhammad Hisyam menderita luka lebam di wajah dan kepalanya usai dibully teman kelasnya. Siswa menengah pertama negeri Tangerang Selatan ini kini dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Dari penuturan korban, dirinya dipukul menggunakan kursi di kepala bagian belakang. Keluarga korban mengatakan jika keluarga pelaku sempat berjanji menanggung biaya pengobatan, namun hingga kini janjinya tidak terbukti. Ironisnya, pelaku masih sekolah dan belum diberikan sanksi oleh pihak sekolah. Kena korban bully waktu jam istirahat sekolah. Dia baru ada pengaduan ke pihak keluarga
pada tanggal 21 Oktober tuh baru ada pengaduan. Nah, kita sebagai pihak keluarga tanggal 22 Oktober tuh baru ke pihak sekolah kayak mediasi gitu ke si pelaku juga sama guru-guru. Nah, udah gitu selesai, pihak si pelaku mau bertanggung jawab sampai sepenuhnya untuk biaya pengobatan, dan pada kemarin biaya pengobatan kita ke Fatmawati dan ternyata si pihak pelaku sudah kayak lepas tangan gitu, malah dari pihak keluarga kami disuruh cari pinjaman uang. Keluarga korban belum melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib, berharap pelaku bertanggung jawab. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Blora, Jawa Tengah, pelajar SMP juga menjadi korban perundungan. Korban dipukuli teman-temannya di toilet sekolah saat jam istirahat hingga membuat korban mengalami trauma. Viral di media sosial kasus bullying atau perundungan yang terjadi pada salah satu siswa di SMP negeri di Blora, Jawa Tengah. Salah satu siswanya hanya bisa pasrah saat dipukuli oleh kawan-kawannya. Ironinya, puluhan teman-teman hanya bisa melihat dan menyoraki tanpa mencoba melerai. Pihak kepala sekolah juga membenarkan adanya kasus bullying di lingkungan sekolahnya. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat di kamar mandi di sekolah saat jam istirahat. Pihak sekolah telah mengambil langkah dengan memanggil kedua orang tua korban maupun pelaku untuk dilakukan mediasi, serta telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta tim kepolisian guna penanganan lebih lanjut. Asalnya adalah kesalahpahaman, tetapi sebenarnya itu sudah selesai. Hanya ada oknum dari teman-teman yang istilahnya memprovokasi, ngompori gitu. Jadi antara pelaku dan korban itu kesalahpahaman itu sudah selesai. Korban merupakan siswa kelas 8, pelaku kelas 7, dan provokator merupakan kelas 9. Akibat kasus bullying ini, korban mengalami trauma dan luka memar di bagian tubuhnya. Pihak sekolah memastikan akan melakukan pendampingan pada korban dan menjamin keamanan korban saat berada di sekolah. Pemirsa, kondisi 13 korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta berangsur membaik. Sebagian besar korban alami gangguan pendengaran. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menjenguk para korban ledakan Seman 2 Jakarta yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Rano mendatangi satu persatu korban yang masih diinfus sambil berbincang dengan para korban. Kondisi korban ledakan Seman 2 Jakarta di rumah sakit ini sudah terus membaik. Dari 13 korban yang dirawat, 2 diantaranya masih menjalani perawatan di ruang ICU dan HCU akibat luka yang cukup parah. Kondisi seluruh korban semakin membaik jika dibandingkan dengan awal kedatangan. Selain 13 korban di RSI Cempaka Putih, 17 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan 1 orang di Rumah Sakit Pertamina Jaya, 1 orang lagi di Rumah Sakit Polri. Seluruh korban yang mengalami pendengaran akan terus diawasi untuk proses pemulihannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menggeledah rumah siswa terduga pelaku ledakan SMA Negeri 72 Jakarta. Sejumlah barang bukti disita. Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah sebenarnya. Ya, sejumlah barang seperti buku dan dokumen disita polisi. Selain itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto juga menyampaikan masih melakukan serangkaian pendalaman kepada barang yang disita. Ya, sementara itu siswa terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ini telah dipindah dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, pemindahan terduga pelaku ledakan SMA Negeri 72 ini dilakukan untuk pemantauan menyeluruh proses pemulihan, baik secara fisik maupun psikis. Pemindahan perawatan juga bertujuan untuk privasi proses penyidikan karena terduga pelaku masih berstatus pelajar. Polisi menyebutkan terduga pelaku kurang perhatian keluarga. Pasien yang kami pindahkan ke Rumah Sakit Polri tentang penanganan tim terpadu
bukan hanya dari sisi medis bukan hanya karena luka bakar, tetapi dokter bedah juga dipersiapkan. Selain itu, secara psikologis, trauma terhadap korban, pasien juga kita tangani. Kita harus sama-sama menjaga, karena korban ataupun yang diduga melakukan merupakan berstatus anak, sehingga ada diatur dalam undang-undang untuk kita sama-sama menjaga privasi. Ya, pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online. Sebelumnya dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membuka peluang membatasi game online. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta. Hal ini bertujuan agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban, beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan membatasi game online usai peristiwa ledakan di SMA N72 Jakarta. Prasetyo mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online. Pembatasan berlaku bagi game online yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Prasetyo mengatakan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, disimpulkan game online menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi terduga pelaku peledakan di SMA N72 Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Beralih informasi lain, pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Prada Luki Namo dengan terdakwa Komandan Kompi Letu Ahmad Faisal kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Dalam sidang, hakim menghadirkan dua saksi, yakni dokter dari Rumah Sakit Eramo Ngada. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang dengan agenda pemeriksaan saksi. Pada sidang kali ini, Majelis Hakim menghadirkan dua saksi yang terdiri dari tim dokter RSUD Aeramo, yakni Dr. Kandida Bikinan Uga dan Dr. Gede Restu Adu Maharta mengikuti secara daring. Pada keterangan saksi dokter, ditemukan adanya luka di sekujur badan korban Prada Luki Namo dan kerusakan organ dalam tubuh korban kemungkinan akibat dari hantaman benda tumpul. Penyebab pastinya tentu dari otopsi untuk tahu secara pasti penyebab kematian. Keterangan para dokter ini tidak dibantah oleh terdakwa sehingga sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan.
Sidang baru saja dilaksanakan dengan agenda saksi tambahan sebanyak 2 orang, yaitu Dr. Kandinda Bibiana Uga selaku dokter umum pada RSUD Airemu Kabupaten Nagegeo dan Dr. Gede Rasti Ade Maharta SPB selaku dokter spesialis RSUD Airemu Kabupaten Nagegeo. Kedua saksi tersebut tadi sudah memberikan kesaksian secara elektronik atau aplikasi Zoom. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 November tahun 2025 dan sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan saksi tambahan yang diajukan oleh auditor. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Prada Hairul Muhammad Nail, prajurit TNI yang tewas diduga dianiaya seniornya, meminta rumah sakit menunjukkan hasil otopsi korban. Namun pihak rumah sakit menolak memberitahu hasil otopsi kepada keluarga. Sejumlah keluarga dan kerabat Prada Hairul Muhammad Nail, prajurit TNI AD, yang meninggal dunia diduga dianiaya seniornya, mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan untuk meminta hasil otopsi korban. Namun pihak rumah sakit menolaknya. Menurut mereka, hasil otopsi hanya untuk kepentingan hukum, tidak bisa dibuka untuk umum. Hasil otopsi sudah diserahkan ke penyidik Pomdam 14 Hasanuddin. Pihak keluarga pun diminta bersurat resmi. Kami hanya meminta tadi sedikit pemaparan singkat tentang hasil otopsi, tapi belum kami dapatkan. Tapi kami berusaha untuk bersurat ke pihak rumah sakit agar kiranya pihak rumah sakit bisa sedikit memberikan pemaparan hasil otopsi penyebab kematian adik kami. Kami bukan tidak mau memberikan penjelasan, cuma kan sudah diatur di undang-undang bahwa hasil otopsi itu tidak bisa kami menyerahkan ke penyidik POM. Bukan kami yang tidak mau memberikan penjelasan, ya tidak. Cuma memang secara undang-undang hasil hasil visumnya itu, hasil otopsinya itu kami serahkan ke POM. Permintaan dari penyidik POM kami serahkan ke POM, begitu. Sebelumnya, seorang prajurit TNI bernama Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas dianiaya seniornya di Barak Yon Arhanud 4 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 11 Oktober lalu. Korban sebelumnya sempat dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Pihak keluarga meminta polisi militer terbuka terhadap hasil otopsi korban. Kasus kematian Prada Hairul Muhammad Nail menambah catatan kematian prajurit TNI Angkatan Darat di Barak Batalion. Dugaan penyiksaan terhadap Prada HMN membuat Pomdam 14 Hasanuddin memeriksa 3 anggota TNI. Kapendam 14 Hasanuddin, Kolonel Kavaleri Budi Wirman mengatakan, pihaknya terus melakukan pengembangan penyelidikan apakah ada unsur pidana dari perbuatan ketiga pelaku tersebut. Dari Kabupaten Goa dan Makassar, Bukma Fadli Fado, iNews melaporkan. Petugas Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sempat kewalahan saat mengeksekusi terpidana korupsi revitalisasi Pasar Keranji Kota Bekasi Iwan Hartono. Saya hari Kamis, jabatannya awas. Hari Kamis. Kamera pegang dulu. Kamera awas. Sini kamera. Direktur PT Anissa Bintang Blitar ini memberontak saat akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan Kejari yang akan membawanya ke Lapas Bulak Kapal Bekasi Timur. Keputusan terpidana sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Iwan Hartono divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Ini berdasarkan putusan nomor 1595K/P/2025 itu kasasinya, permohonan kasasi tadi ditolak. Maka dikarenakan tadi permohonan kasasi ditolak, berlakulah putusan pengadilan tinggi. Nah, gitu. Jadi karena putusan pengadilan tinggi ini menguatkan putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan terhadap terpidana adalah 2 tahun 6 bulan, maka terhadap terpidana pada hari ini kami melakukan eksekusi. Kasus yang menjerat Iwan Hartono berawal dari proyek revitalisasi pembangunan dan pengelolaan Pasar Keranji, di mana perusahaannya menjadi pemenang yang diumumkan oleh Pemkot Bekasi. Namun dalam perjalanannya,
Iwan Hartono diduga memberikan cek kosong terhadap rekanannya yang bernilai hampir 3,1 miliar rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang kepala desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ditahan usai terbukti korupsi dana desa sebesar 1 miliar rupiah lebih. Uang korupsi digunakan untuk membayar cicilan di bank serta keperluan pribadi sang kepala desa. Jenal Supena, Kepala Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, digelandang aparat Satreskrim Polres Kuningan setelah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana desa sebesar 1 miliar rupiah lebih. Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku menggunakan dana desa anggaran tahun 2022 hingga 2023. Modus tersangka tidak menyalurkan uang dana desa kepada pelaksana kegiatan. Tidak hanya itu, korupsi dilakukan tersangka bersama Kepala Urusan Keuangan Desa yang kini masih tahap penyidikan sebagai saksi. Uang hasil korupsi ini digunakan tersangka untuk keperluan pribadinya, yakni membayar cicilan ke bank. Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, itu mendapatkan dana desa, di mana di tahun 2022 itu sebesar 1 miliar 372 juta. Kemudian di tahun 2023 yaitu 1 miliar 703 juta 253 ribu, yang mana dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk masyarakat desa Mancagar. Namun pada pelaksanaannya, Kepala Desa beserta Kaur Keuangan melakukan tindak pidana korupsi, yang mana dana desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatannya, Jenal Supena dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Gubernur Riau Senin siang. Usai penggeledahan yang berlangsung selama 5 jam, penyidik KPK membawa Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi dan Kabak Protokol Riau Raja Faisal. KPK mengembangkan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Kali ini penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Penggeledahan ini untuk mencari dokumen atau bukti terkait kasus yang menjerat Abdul Wahid dan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arif Setiawan. Penyidik KPK juga menggeledah dan memeriksa 2 mobil dinas yang digunakan pelaksana tugas Gubernur Riau, SF Haryanto, dan Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi. Tadi datang ke sini, ada yang data-data yang mau diminta. Ya, bagaimanapun kita selaku tuan rumah, rekan-rekan dari KPK menyampaikan belum masuk lah, ya wajar sih. Masuk ke sini, masuk semua udah, kita aja cita-cita aja. Selain membawa sejumlah dokumen, penyidik KPK juga membawa serta Sekretaris Daerah Syahrial Abdi dan Kabak Protokol Raja Faisal. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, 3 tersangka dan beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Petugas Kejaksaan Agung mengawal ketat 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Keempat tersangka terdiri dari Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Sri Wahyuni selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud 2020-2021, Mulad Syah Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020-2021, dan Ibrahim Arif selaku mantan konsultan Kemendikbudristek. Pasca penyerahan ke Kejari, selama 20 hari ke depan berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Nadiem dan 3 tersangka lainnya dijerat pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor.
Kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini mencapai 1 triliun lebih. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan. Saya juga ingin bilang, karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat, walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga, dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan, karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Sementara itu untuk tersangka Joristan selaku staf khusus Mendikbudristek tahun 2020-2024 belum dilimpahkan ke penuntut umum lantaran masih berstatus buron. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Putri almarhum Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, menyampaikan terima kasih atas gelar pahlawan nasional ini. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ketiga anak almarhum Soeharto, yakni Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto, Bambang Triatmojo, dan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, saling berpelukan hangat dalam prosesi upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara Senin pagi. Siti Hardiyanti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan sang ayah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, sebagai pahlawan nasional. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025 di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, sementara itu penyematan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh Marsinah diwarnai tangis haru keluarga. Keluarga mengucap terima kasih kepada almarhum Marsinah karena meski langkah Marsinah terhenti, namun nafas perjuangannya masih terus berjalan untuk para buruh di Indonesia. Ada ibu tanpa ada bapak, Marsinah, saya tidak menyangka jenengan Marsinah jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsinah sebagai pahlawan buruh, juga pahlawan mungkin yang termuda. Ahli waris almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Gelar pahlawan nasional yang disematkan kepada aktivis buruh Marsinah diwarnai tangis haru keluarga. Pemberian gelar pahlawan nasional ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Keluarga Marsina juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan penghargaan untuk Marsina dan berharap pada pemerintah Presiden Prabowo untuk selalu memperjuangkan kaum buruh. Untuk mengenang perjuangan Marsina, nantinya akan dibangun museum di tempat tinggalnya di Nganjuk, Jawa Timur. Harapan kami kepada teman-teman Marsina yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Ibu Marsina yang merupakan pejuang anggota SPSI yang harus terbunuh karena berjuang untuk kesejahteraan buruh di PT Catur Putra Surya, dan ini menjadi sebuah hal yang monumental buat kami para pimpinan buruh, contoh keberanian yang luar biasa dari seorang Ibu Marsina, dan itu menjadi sebuah dorongan kuat untuk kita terus berjuang. Bagi keluarga, penghargaan ini adalah momentum bersejarah yang membuat Marsina tidak hanya memiliki keluarga, namun juga memiliki bangsa Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan solar menabrak sejumlah mobil minibus dan kios di Pasar Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, 1 orang meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi di jalur utama Purworejo Magelang. Truk bermuatan solar diduga mengalami remblong saat jalan menurun, hingga akhirnya menabrak sejumlah mobil dan kios milik warga. Petugas gabungan dari Polres Purworejo dan pemadam kebakaran langsung melokalisir lokasi kejadian untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Ini kejadiannya kayaknya kan karambol, jadi ada 3 mobil, 1 mobil ini, 1 mobil carry ini, carry-nya remuk ini loh, carry-nya ini, carry-nya remuk. Tapi yang bikin agak lama karena di mobil ini ada tiga mobil yang tercepit di kabin, makanya kita usahakan supaya penumpangnya keluar dulu, baru kita evakuasi. Jadi dari utara ya Pak? Kayaknya dari utara. Mungkin kemungkinan ngantuk, kemungkinan. Proses evakuasi hingga kini masih berlangsung dan menyebabkan kemacetan panjang hingga puluhan kilometer. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda perlu waspada, pelaku begal kian sadis. Seorang pria di Kota Medan luka parah dianiaya pelaku begal saat akan berangkat kerja. Pelaku gasak sepeda motor korban. Dalam rekaman CCTV, aksi begal yang berjumlah 12 orang merebut motor di salah satu warung bakso di Jalan Kapten Rahmat Budin, Gang Jagung, Kota Medan. Para pelaku tak hanya membawa kabur motor, namun menganiaya kepala korban menggunakan senjata tajam. Korban dianiaya 2 kali hingga dilarikan ke klinik. Korban awalnya akan pergi bekerja pukul 11 malam, mengira sekelompok pemuda dengan 4 sepeda motor di depannya hanya remaja yang baru pulang main futsal. Korban mencoba mendalui, lalu dibuntuti para pelaku. Orang itu, nggak lama sampai Indomaret sini, mereka langsung mepet ngambil kunci saya. Sedikit berhentikan. Karena komplotan orang itu, megang kuli saya. Ada berapa orang itu? Sekitar ada 12 orang Kak ya. Korban melaporkan aksi pembegalan ke Polsek Medan Labuan, berharap polisi dapat menangkap para pelaku dan sepeda motor yang dicuri dapat kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan mencuri uang bosnya hingga 800 juta rupiah. Uang curian dihabiskan untuk judi online, membayar pinjaman online, hingga menyewa wanita panggilan. Tim Jatanras Polrestabes Makassar meringkus Zulkifli 27 tahun, pelaku pencurian uang ratusan juta rupiah milik bos tempatnya bekerja di perusahaan ekspor ikan di Makassar, Sulawesi Selatan.
Pelaku dibekuk saat tertidur pulas di tempatnya bekerja sebagai buruh dekorasi tenda di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar. Ia beralih pekerjaan usai dipecat akibat kelakuannya yang kerap mengutil uang secara bertahap hingga mencapai 800 juta rupiah. Pelaku beraksi seorang diri dengan modus menawarkan mencuci mobil milik bosnya saat tiba di gudang penyortiran. Saking dipercaya, sang bos luput mengamankan tas yang berisi uang tersimpan di laci mobil. Setahun beraksi, pelaku kepergok hingga diminta untuk mengembalikan uang secara bertahap. Namun bukannya kapok, pelaku kembali berulah dengan gasak uang sebanyak 30 juta dari tempat yang sama. Pelaku pun dipecat hingga dilaporkan ke polisi. Ironisnya, pelaku menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dengan wanita penghibur, bermain judi online hingga membayar pinjaman online. Bayar utang. Bayar utang apa? Bayar rumah. Bayar rumah? Di pinjaman online. Berapa banyak uang yang kau ambil? 800. Hampir 800 juta? Peting dari di tas. Di tasnya? Pada saat apa? Pada saat cuci mobil. Pada saat cuci mobil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mako Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pencurian 2 burung senilai jutaan rupiah di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Satu pelaku masuk melompati pagar dan mengambil burung yang ada di dalam sangkar tergantung di teras rumah warga. Sementara rekannya memantau situasi di depan rumah korban. Pelaku yang wajahnya terekam jelas CCTV kini dicari polisi. Pemirsa, polisi menangkap komplotan pelaku ganjal ATM. Para pelaku yang beraksi antar provinsi ini telah menjadi target polisi sejak tahun 2023 lalu. Tunggu. Polisi dari Satreskrim Polresta Padang mengamankan komplotan pelaku kejahatan dengan modus ganjal kartu ATM di wilayah Indarung, Lubuk Kilangan. Polisi meringkus 2 tersangka, Heru berusia 49 tahun dan Junaidi berusia 51 tahun. Sementara Madi, 45 tahun, ditangkap saat berkaraoke di rumahnya di wilayah Padang Timur. Satu pelaku lain berusia 40 tahun ditangkap di kawasan Koto Tengah. Polisi mengamankan barang bukti puluhan kartu ATM milik korban, tusuk gigi yang digunakan untuk mengganjal slot mesin ATM, serta sejumlah ponsel. Dan terhadap komplotan ini memang sudah berlakukan aksinya sejak tahun 2023 di wilayah Sumbar. Mereka ini komplotan masing-masing punya tugas. Satu orang bertugas untuk memonitor calon korban yang masuk. Tersangka telah beraksi hingga puluhan kali di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa dengan total kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang teknisi tewas terjepit lift saat perbaiki lift makanan di sebuah resto di Surabaya. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Ahmad Muhadi, warga Kedung Turi, Taman Sidoarjo, salah satu teknisi lift, tewas terjepit lift saat tengah melakukan perbaikan lift makanan di salah satu resto di kawasan Jalan Wali Kota, Mustajab, Surabaya, Jawa Timur. Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya bersama polisi langsung melakukan proses evakuasi korban yang telah meninggal dunia. Korban berada di kamar mayat Rumah Sakit Sutomo, Surabaya. Sebaliknya sambil masukkan kepalanya ke dalam saluran lift tersebut sambil menengok ke atas sambil mencoba jalan atau tidak. Nah, ternyata pada saat dicoba jalan, pada saat dicoba berhenti ternyata liftnya tidak mau berhenti, sedangkan posisi kepala korban sudah masuk ke dalam. Akhirnya korban terjepit, minta tolong, kemudian oleh para saksi dibantu untuk keluar. Nah, setelah keluar ternyata nyawanya tidak bisa diselamatkan.
Anak korban yang tiba di lokasi tidak kuasa menahan kesedihan mengetahui ayahnya menjadi korban kecelakaan kerja. Bahkan sang anak pun nyaris pingsan saat jasad ayahnya dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kasus penculikan balita perempuan berinisial BL viral di media sosial. BL akhirnya ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi dari lapangan. Polisi yang menerima laporan keluarga terus mengembangkan kasus penculikan ini karena tidak menutup kemungkinan ada sindikat perdagangan anak. Kasus penculikan BL menemui titik terang di hari ketiga pencarian. Ayah BL mendapat informasi bahwa wanita mencurigakan yang sempat terekam CCTV sudah diamankan polisi meski keberadaan anaknya belum diketahui. Hari kelima pencarian, ayah BL belum juga mendapat perkembangan signifikan. Meski sedang marak penjualan anak, ayah BL meyakini bahwa anaknya dalam kondisi baik. Hingga pada Sabtu malam, polisi berhasil mendeteksi keberadaan BL yang berada di Merangin, Jambi. Polisi bergerak cepat menjemput BL dan membawanya kembali ke Makassar pada Minggu siang. Puluhan warga dan kerabat menanti kedatangan BL. BL digendong keluar dari mobil dengan pengamanan ketat polisi. Bocah berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, lalu menyerahkan secara resmi BL kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung setelah ayah BL Dwi Nurmas memeluk erat putrinya yang menangis bersyukur dan mengucap takbir berulang kali. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media enak. Terima kasih banyak semuanya, anak kami kembali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya, BL hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Kala itu, BL memilih bermain di area playground bersama anak-anak lainnya. Tak lama ditinggal ayahnya bermain tenis, suara BL tak lagi terdengar oleh ayahnya. Dalam penyelidikan, BL terekam CCTV telah dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya dan menjadi korban penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dari kasus penculikan Bilkis balita asal Makassar, polisi berhasil mengungkap sejumlah fakta sindikat penjualan anak lintas provinsi. Pemirsa, pelaku penculikan mengaku korban merupakan anaknya dan menawarkan adopsi secara ilegal karena kebutuhan ekonomi. Kemudian pelaku menawarkan anak korban penculikan melalui akun media sosial TikTok, Facebook hingga WhatsApp. Setelah mendapatkan penawaran, korban dari Makassar dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya mendarat di Jambi. Korban dijual secara berantai. Pelaku penculikan menjual korban seharga 3 juta rupiah, kemudian dijual kembali 15 juta rupiah ke pasangan suami istri, dan terakhir dijual ke suku anak dalam Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan korban sindikat penculikan dan penjualan bayi lintas provinsi sudah berjumlah 9 bayi dan 1 anak-anak. Kita ke informasi cuaca buruk, pemirsa. Angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Akibatnya puluhan rumah warga rusak berat. Hujan deras disertai angin kencang melanda desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Akibatnya, puluhan rumah warga rusak parah. Bahkan, salah satu kandang ayam milik warga roboh total akibat tak kuat menahan kencangnya terjangan angin. Menurut warga, angin kencang datang tiba-tiba sesaat setelah hujan deras mengguyur lokasi. Genteng-genteng
sama runtuh. Terus wet ambruk, buran tapi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara warga hingga kini berupaya mengevakuasi barang-barang dari runtuhan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang juga menerjang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya bangunan wisata kuliner porak-poranda. Video amatir milik warga merekam detik-detik hujan disertai angin kencang memporak-porandakan kawasan wisata kuliner di Kampung Warudoyong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat atap bangunan berterbangan dan merobohkan bangunan dengan seketika. Akibat peristiwa ini, akses jalan warga dari Pasir Anji menuju Bojong Mangu dan sebaliknya sempat terputus karena tertutup material bangunan yang hancur. Saya aja lagi jualan di sini, kebetulan saya jualan BM dan seblak. Pas lagi masak seblak, tiba-tiba hujan langsung deras aja, terus baja ringannya pada ngangkat, Pak. Oh, ada angin kencang juga? Kenceng banget, udah nggak kira-kira itu langsung aja ngebalik gitu, kita langsung pada lari. Tapi posisi masih hujan udah? Hujan deras banget, langsung deras banget. Timpa angin besar gede aja? Besar, iya. Terus mobil juga tadi ada yang ketimpa juga 2, tapi alhamdulillah selamat semua, nggak ada korban jiwa. Ini saat posisi udah ngambil sana, Bang? Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas tertimpa longsor di Magetan, Jawa Timur. Akses penghubung Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah di Desa Gonggang terputus. Sapan, Lur, sapan. Hati-hati, sapan. Hujan deras di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin petang mengakibatkan tebing lereng Gunung Lawu setinggi 20 meter, lebar 30 meter, longsor. Akibatnya, akses penghubung 2 provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Desa Gonggang, Poncol, Magetan terputus. Bencana ini juga menelan korban jiwa. Seorang pengendara motor yang tengah melintas tersapu material longsor. Korban bernama Parno, 45 tahun, warga Kelurahan Poncol, tewas di lokasi. Tadi ada 2 orang korban itu mendorong motornya didorong, terus ada longsor dari atas, terus kita longsor. Dorongnya itu dari bawah atau dari atas? Dari bawah. Mogok gitu ya? Iya, motornya mogok. Terus ada korban, Mas? Korbannya 1. Meninggal. Korbannya 2, yang 1 meninggal, yang 1 dirawat di rumah sakit. Berarti ketimbun gitu, Mas? Ketimbun, ya. Bersama motornya tadi? Bersama motornya. Sebelumnya dia hujan deras ini, daerah sini, Mas? Deras. Hujan deras ya? Dari siang dia. Ini jalur penghubung arah mana ini, Mas? Dari provinsi ini, Jawa Timur ke Jawa Tengah. Petugas BPBD Magetan gabungan dan warga langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Saidiman Magetan. Pengendara pun diimbau waspada dan segera laporkan jika menemukan tanda-tanda pergeseran tanah. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Nih kawan. Kecelakaan tunggal dialami rombongan asal Jember yang hendak menghadiri hajatan pernikahan. Minibus yang ditumpangi 10 orang ini terguling di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur akibat pengemudi mengantuk. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi di ruas Jalan Pemuda Kava, Junok, Bangkalan. Mobil melaju dengan kencang dari arah Bangkalan menuju Pamekasan. Namun saat melintas di Jalan Pemuda KH, Bangkalan, sopir kelelahan dan diduga mengantuk atau alami microslip setelah perjalanan jauh. Minibus oleng hingga menabrak bahu jalan dan terguling. Korban 1 orang penumpang luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tim Polres Bangkalan langsung olah tempat kejadian perkara, kemudian mengevakuasi mobil minibus yang terguling agar tidak menghambat arus lalu lintas. Tiba-tiba hilang kendali, diduga pengemudi tertidur saat atau microslip, sehingga kendaraan tersebut menabrak median jalan, kemudian kendaraan terguling. Sebagian minibus rusak akibat terguling. Diimbau pengendara hati-hati saat berkendara agar kecelakaan serupa dapat dihindari. Musuh utama pengendara adalah rasa kantuk yang menyerang. Pemirsa, kasus bullying kembali terjadi di lingkungan sekolah.
Bagian kepalanya dihantam pakai kursi besi oleh teman sekelasnya. Seorang siswa SMP negeri di Tangerang Selatan alami gangguan penglihatan dan keluarga korban minta pelaku bertanggung jawab. Pemirsa, karena beratnya penyiksaan oleh tentara Zionis, pihak berwenang tidak mampu untuk mengidentifikasi jenazah yang datang dari Israel. Jasad para syuhada ini mengalami kerusakan di bagian wajah, jari dan anggota tubuh lainnya. Kementerian Kesehatan menyatakan hingga saat ini hanya 89 dari 315 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Mutilasi tubuh dan pencurian organ menghalangi proses identifikasi. Sementara peralatan medis yang canggih masih belum tersedia di Gaza. Pemirsa, Israel sejauh ini telah menyerahkan 315 jenazah Palestina, sementara Hamas telah mengembalikan jenazah 24 sandera Israel. عدم التعرف على هؤلاء الشهداء هم بقوا في مستشفى ناصر في المشرحة مدة أسبوع ولم يتم التعرف عليهم بسبب بشاعة التعذيب وانتهاء الملامح. Pemirsa, ratusan demonstran pro-Palestina di Paris mendesak pemerintah Prancis untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Desakan sanksi kepada Israel ini menyusul pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Para aktivis menggambarkan Uni Eropa sebagai aib karena ketidakmampuannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Tel Aviv. Pemirsa, sebelumnya pada bulan September 2025, Prancis bersama 157 negara lain mengakui negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967. Namun Prancis selalu menghindari sanksi sepihak terhadap Israel dengan mengatakan tindakan tersebut harus melalui Uni Eropa atau PBB. Pemirsa, kerusuhan terjadi di penjara Ekuador dan menewaskan 31 orang narapidana. Korban tewas diduga akibat kehabisan nafas saling mencekik. Sedikitnya 31 orang meninggal dalam kerusuhan di sebuah penjara Machala di Ekuador. Dari pemberitaan lokal setempat menyatakan bahwa puluhan orang ditemukan meninggal pada Minggu sore. Petugas yang datang langsung mengevakuasi jasad dan petugas medis forensik memverifikasi informasi yang sudah beredar. Diketahui penjara-penjara Ekuador telah menjadi pusat operasional bagi geng-geng pengedar narkoba yang bersaing. Diduga kerusuhan bermula sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Diduga narapidana saling mencekik dan meninggal karena kehabisan nafas. Sebelumnya, warga sekitar melaporkan telah mendengar suara tembakan, ledakan, dan teriakan minta tolong dari dalam komplek penjara. Tim polisi elit pun segera dikerahkan dan berhasil mengendalikan situasi. Pemirsa, topan Fung Wong yang menerjang Filipina menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Sedikitnya 8 orang tewas dan jutaan warga lainnya harus bertahan di tempat pengungsian. Topan Fung Wong yang juga dikenal sebagai Uwan menyebabkan kehancuran di sejumlah titik di Filipina. Permukiman warga dan ruas-ruas jalan rusak akibat diterpa ombak yang besar saat badai terjadi. Warga pun kehilangan tempat berteduh dan tidak bisa melakukan aktivitas akibat rusaknya infrastruktur. Sedikitnya 8 orang kehilangan nyawa akibat topan dahsyat itu, sementara pihak berwenang telah mengevakuasi sekitar 1,5 juta orang. Unit pemerintah daerah di Paculao dan Baler telah memobilisasi tim tanggap bencana untuk menyediakan tempat berlindung sementara, makanan, dan barang-barang bagi keluarga yang mengungsi. Pusat Perikatan Topan Gabungan telah mengklasifikasi Fung Wong sebagai topan besar kategori 3. Di Manila dan kota Quezon, penghuni menerima makanan dan selimut di tempat penampungan sementara. Operasi bantuan bencana juga berlangsung di Provinsi Cagayan di utara, lebih dari 1000 km di selatan, daerah yang paling parah terkena banjir dan angin kencang. Sekolah dan kantor pemerintahan ditutup di Pulau Utama Luzon, termasuk di Manila, tempat warga mulai membersihkan puing-puing setelah hujan deras mengguyur. Bencana ini terjadi hanya seminggu setelah topan Kalemagi menghantam kota-kota di Filipina yang menyapu mobil, rumah, dan kontainer pengiriman serta menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.
Pemirsa, badai juga menerjang Brasil dan melukai ratusan orang. Sedikitnya 6 tewas akibat bencana ini. Kota Rio Bonito di Brazil masih dalam keadaan darurat setelah tornado dahsyat melanda menewaskan sedikitnya 6 orang dan melukai ratusan lainnya. Sejumlah daerah hancur dengan pohon tumbang, rumah hancur, mobil hancur, dan puing-puing berserakan di jalan. Tornado yang sebelumnya diklasifikasi sebagai F3 dengan kecepatan angin hingga 250 km per jam meluluh lantakan Paraná di Brazil Selatan. Kota yang paling terdampak adalah Rio Bonito dengan 5 korban jiwa dan Guarapuava dengan 1 kematian di wilayah pedesaannya. Pemerintah negara bagian menetapkan masa bergabung resmi selama 3 hari. Pemerintah daerah mengimbau warga untuk tetap berada di lokasi aman dan mengikuti petunjuk pihak berwenang, sembari mengkoordinasi kedatangan bantuan kemanusiaan dan brigade kebersihan guna memulihkan layanan penting.